Adat masa Raja-Raja Kerinci lanjutan. Agreement Bukit Sitinjolawi. Ini agreement persetujuan di Bukit Sitinjolawi. Pada masa dahulu alam Kerinci pada masa dahulu alam Kerinci pernah mengadakan perjanjian tidak saling takluk menaklukkan dengan Kerajaan Jambi dan Kerajaan Minangkabau. Walaupun Kerinci boleh dikatakan kerajaan Liliput yang menganut pola demokratis dengan penampilan dipati-dipati selaku raja-raja adatnya, cukup disegani di Medan Laga oleh Raja Minangkabau dan Raja Jambi. Dari hal agreement Bukit Sitinjolawi kita peroleh keterangan beberapa versi yang berbeda. Sejarah Jambi dari masa ke masa yang disusun oleh tim peneliti Museum Provinsi Jambi disebut pada bab Ampek bahwa Pangeran Tumenggung memerintah Kerajaan Jambi sesudah ayahnya memerintah pada tahun 1515. Diterangkan lagi Pangeran Temeng. Maksudnya Pangeran Temenggung itu adalah anak orang kaya hitam, cucu dari Putri Selaras Pinang Masa. Jadi pemimpin itu adalah anak orang kayu hitam, cucu dari Putri Selaras Pinang Masa. Sedangkan Putri Selaras Pinang Masa adalah anak Raja Melayu Adityawarman. Pada masa Pangeran Tumenggung inilah perjanjian Bukit Tinjau dan antara alam Kerinci, Jambi dan Minangkabau. Dalam buku Depati Parbo Pahlawan Perang Kerinci yang disusun oleh tim peneliti sejarah dan budaya Kerinci, terbitan pemerintah daerah Kerinci tahun 1972, pada bab 1 diterangkan antara Kerajaan Kerinci, Jambi dan Kerajaan Indarapura sudah ada hubungan persahabatan yang baik. Persahabatan ketiga kerajaan ini diperkuat dengan pertemuan segitiga di Bukit Sitinjolawi dalam kurung lebih kurang 18 km dari kota Sungai Penuh. Pada tahun 1560, ikrar ketiga raja pada waktu itu antara lain, maksudnya di ikrar ketiga raja itu antara lain, apabila tersesat anak buah yang di pertuan ke gunung yang memuncak, hilang, bercari, hanyut, dipintas oleh rakyat kerajaan Depati 48 helai kain, pegawai rajo, pegawai jenang sudah bendang di alam Kerinci. Jadi ada anak hilang dicari bersama, itu maksudnya mungkin. Rekomendasi Sultan Firmansah Regen Pan Indrapura yang ditulis pada 12 Jumadil Awal tahun 1882 Masehi dalam huruf Arab Melayu menerangkan wabakda pada masa ketika yang tersebut. Dalam kepala surat ini pula Sultan Firmansah yang menganugerahkan tambo piagam ini untuk isi jadi pusaka rumah gedang mandopo tanah dalam dusun Empih alam Kerinci Sungai Penuh sah, dan maka tersebutlah dalam karang setia zaman purbakala di masa dari Bukit Peninjau Laut Niniak Puyang kita, yakni ciri, ini bahasa Kerinci ini, ciri kepeng sekepeng dibagi 3, satu balik ke Minangkabau jadi undang, satu balik ke Jambi jadi teliti, satu tinggal di alam Kerinci menetap masa mas.
pegang pakai dalam alam Kerinci. Selanjutnya, yang berkarang setia itu diterangkan oleh Sultan Firmansah ialah Datuk Hitam Berdarah Putih yang bergelar Sultan Mardu Alam Kalifatullah Sah yang kerajaan di Minangkabau, istana di Pagaruyung, si Sultan Maharaja III. Maksudnya si Sultan Maharaja III Sila dengan Raja Jambi Pangeran Tumenggung Kabul di bukit dan alam Kerinci, yaitu 3 di bawah 4 di atas. Pangeran Temanggung Kabul di bukit dan Tuanku Hitam Berdarah Putih adalah bersaudara berlainan bapa satu ibu, yaitu Putri Unduak Pinang, Putri Unduak Pinang Masak. Maksudnya Putri Unduak Pinang Masak. Dan kedua, raja ini badun sanak dengan Putri Taman Tujuh Yang tinggi Kerinci. Tak kalah pentingnya, Sultan menerangkan bahwa Datuk Perpatih Nan Sebatang dalam kurung tokoh pembentuk hukum Bodi Caniago wafat di Kerinci, yang dalam Tambu Alam Minangkabau dikabarkan gaib, tidak tentu ke mana perginya. Dari versi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa alam Kerinci memang tak pernah ditaklukkan oleh Kerajaan Jambi maupun Kerajaan Minangkabau ataupun kerajaan lain. Alam Kerinci sudah mempunyai kedaulatan sendiri dengan bentuk kerajaan yang menganut struktur pola demokratis dan penampilan ke dunia luar sebagai federasi uni kedepatian. Ada yang menjadi pertanyaan sampai sekarang, yaitu sabilah keris yang ditanamkan keris Malela Panikam Batu yang masih disimpan di rumah Gadang Dusun Baru. Menurut keterangan orang tua-tua, keris inilah yang pernah ditikamkan ke batu oleh Datuk Perpatih Sebatang. Apa ini benar atau tidak belum ada seorang ahli sejarah pun yang membuktikan.